Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita berjumpa lagi dengan materi yang baru, yaitu perilaku taat pada aturan, kompetitif, dan etos kerja muslim yang baik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kenapa sih seorang muslim harus taat sama aturan. Seorang muslim harus punya sifat kompetitif. Seorang muslim harus memiliki etos kerja yang baik. Kita bahas. Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada di slide ya. Kalian lihat di situ ada siswa sholat berjamaah, kemudian ada siswa sedang berada di lab MIPA, kemudian di situ ada aparatur keamanan yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Mereka semua adalah gambaran-gambaran pribadi-pribadi muslim yang taat pada aturan. Nanti kalian bisa membayangkan kalau seandainya yang ada dalam gambar itu tidak taat sama aturan, maka tentu tidak akan setertib yang ada dalam gambar itu. Semuanya bakalan kacau, semuanya bakalan berjalan sendiri-sendiri, dan tentu tidak indah sama sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa sih manusia itu harus taat sama aturan gitu ya? Kenapa manusia harus taat sama aturan? Kalau seandainya manusia itu tidak taat sama aturan, pasti yang terjadi ya semuanya bakalan kacau. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu ingin hidup damai, ingin hidup teratur, ingin selalu berkolaborasi, berkompetisi dengan baik tentunya, dan beretos kerja yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh atau memerintahkan kita sebagai seorang mukmin untuk taat sama aturan. Nah, coba kalian tanyakan sama diri kalian sendiri. Kita membuka sikap yang kritis ya. Tanyakan sama diri kalian sendiri, sudah sejauh mana kamu mengetahui tata tertib di sekolah kamu, di SMA Triguna? Jawab aja sendiri. Dan apa relevansi antara aturan yang dibuat dan kondisi di lapangan? Jadi aturan, apakah hanya tinggal aturan, tidak ada aplikasinya? Atau aturan itu dibuat untuk dilanggar dan kamu sudah pernah melanggar itu? Nah, itu jawaban ada pada diri kamu sendiri. Silahkan jawab aja. Kemudian, bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak dilaksanakan? Oke, peraturan sekolah harus datang jam 7:10 pada waktu normal kemarin kan. Tapi masih ada yang datang terlambat, berarti aturan dilanggar, ya kan? Terus kemudian harus mengikuti kegiatan pagi, aktivitas pagi, tapi ternyata yang hadir itu hanya sekitar 30-40 dari 270 siswa. Nah, ini bentuk ketidakaturan. Padahal seorang muslim itu harus taat pada aturan. Jawab sendiri. Kemudian bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak ditaati? Tentu semuanya akan kacau balau. Kalian lihatlah ya, galaksi kita itu dengan aturan Allah, mereka berjalan tertib sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Coba saja kalau misalnya ada di antara satu planet saja yang ngotot tidak mau beredar sesuai dengan orbitnya, maka tentu akan hancur, tentu akan rusak semuanya. Itu bentuk ketaatan ya. Terus kemudian kalau kamu lihat di gambar ada pemain sepak bola, apa yang kamu pahami di samping? Pasti di sana ada yang tidak taat aturan atau ada yang melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan pasti diberikan sanksi ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan stimulus kepada kita loh. Seorang mukmin itu sudah komplit harusnya ya. Seorang mukmin itu semuanya sudah ada, tinggal kita itu melakukan apa tidak. Nah, di sini ada surat An-Nisa di ayat 59, ini tentang bagaimana kita harus taat sama aturan. Mari kita baca dengan tajwid yang benar. Kita awali dengan ta'awud, kita awali dengan basmalah dengan baik. Mari dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hei orang-orang yang beriman, taatlah sama Allah. Sudah taat sama Allah, taatlah pada Rasulullah. Sudah taat sama Rasulullah, taatlah pada ulil amri atau pemimpin kalian. Nah, pemimpin ini konteksnya banyak. Kalau kita sebagai rakyat, maka kita harus taat kepada presiden, peraturan presiden. Kalau kita sebagai anak, harus taat pada peraturan kepala keluarga. Kalau kita sebagai siswa, harus taat kepada aturan sekolah. Kalau saya sebagai seorang guru, harus taat juga sama aturan yang telah disepakati atau dibuat oleh kepala sekolah. Ini ciri khas dari seorang mukmin, selalu taat sama aturan, hidupnya teratur, rapi. Nah, kalau kalian masih sering melanggar peraturan, tanyakan pada diri kalian, saya ini mukmin apa tidak? Saya ini hanya mukmin abal-abal atau bagaimana sih? Kok saya sering melanggar aturan? Silakan tanyakan sama diri kalian sendiri. Nah, oke. Intinya begini, kesimpulannya itu begini. Seorang mukmin itu taat sama Allah. Gambarnya gimana? Selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seorang mukmin itu selalu taat sama Rasulullah. Gimana aplikasinya? Aplikasinya seorang mukmin selalu meneladani Rasulullah. Rasulullah itu adalah pribadi yang sempurna. Sikapnya, etikanya luar biasa. Kita bisa meneladani beliau dari bagaimana sikapnya yang ramah, ya kan? Kemudian bagaimana sikapnya yang sangat lembut, baik hati, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kita bisa lihat di sana, ya. Terakhir, bagaimana kalian atau kita semua sebagai seorang mukmin harus taat pada ulil amri. Konteksnya bisa pemerintah, konteksnya bisa kepala sekolah, bisa orang tua kamu, dan seterusnya. Ini adalah ciri orang mukmin. Ayo kita taati peraturan selama itu tidak dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kamu lihat gambar yang ada di slide ya. Orang sholat berjamaah, kamu bisa bayangkan bagaimana kalau makmumnya itu ada males sholat diimamin dia, bacaannya panjang, terus dia akhirnya pergi meninggalkan imamnya. Apa yang terjadi? Sholatnya tidak sah, ya kan? Nah, kemudian ketika ada pembangkangan misalnya, ketika imamnya ruku, tetapi makmumnya nggak mau, tetap berdiri aja. Nanti aja lah. Apa yang terjadi? Batal sholat makmumnya. Jadi intinya gini, sholat berjamaah itu gambaran bagaimana seorang makmum itu harus taat pada imam. Rapi sekali, ya, rapi sekali. Kalau seandainya makmumnya itu mau jalan sendiri atau imamnya jalan sendiri, tidak akan terjadi yang namanya sholat berjamaah, tidak akan tercapai yang namanya pahala 27 derajat. Nah, ini gambar yang luar biasa. Bagaimana sih, kenapa kita tidak mau menjadi makmum terhadap imam kita dalam kehidupan sehari-hari? Orang tua kita adalah imam kita. Kepala sekolah, guru kita adalah imam kita di sekolah. Ya, dalam PJJ kita juga harus ikutin semua aturan. Nah, oke. Kalau kamu seorang mukmin harus taat sama aturan. Nah, oke. Itu kesimpulan karena pertemuan kita terbatas. Langsung saja, di situ ada aktivitas kita yang harus kita lakukan ya. Dan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar classroom-nya kalau ada masalah atau ada yang kurang dipahami. Yang pertama, hafalkan ayat. Ayat yang mana yang tadi? An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum ila akhirih, sampai akhir. Kemudian setelah itu kamu hafalkan, rekam pakai voice note aja. Kemudian kamu kirim di classroom. Mudah kan? Nah, lalu kemudian pahami asbabun nuzul, tulis di buku tugas kamu, ingat ya. Kemudian jelaskan tafsir ayatnya. Tafsir ayat itu apa sih?